Halo kawan semua, ya kembali lagi di segmen Bicara Bagus, tentu bersama saya sendiri dengan Bagus WS. Nah, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat menarik tentang bagaimana Indonesia akan berubah ke depannya tentunya. Saya percaya hal itu, karena kita akan ngobrolin tentang pendidikan. Lebih khususnya lagi adalah bagaimana pendidikan itu ditunjang oleh pemerintah dengan beasiswa. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Saya bertemu dengan dunia literasi dan kakak hijrah ini ya. Nanti dia akan mengenalkan dirinya siapa dan ini tentunya dia adalah salah satu orang yang menerima beasiswa LPDP, salah satu beasiswa di Indonesia yang sangat menunjang untuk melakukan pendidikan hingga sampai pendidikan tinggi. Mungkin tidak berlama-lama, Kak Hijrah bisa memperkenalkan diri. Selamat datang di Bicara Bagus ya. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Kak Bagus ya telah mengundang saya. Hai teman-teman Bicara Bagus dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Hijrah Lail, biasa dipanggil Hijrah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral administrasi publik di Universitas Hasanuddin dengan pembiayaan beasiswa LPDP. Alhamdulillah ya, saya diberikan oleh Allah kesempatan yang sangat luar biasa, di mana kita ketahui bahwa beasiswa LPDP itu adalah salah satu beasiswa pemerintah yang saat ini sedang mengelola dana abadi. Jadi mungkin teman-teman bertanya, LPDP itu apa sih? Jadi saya perkenalkan. Jadi LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan, di mana itu dananya sumbernya dari APBN. Oh, okay. Dan ya APBN itu digelontorkan setiap tahunnya itu 20%, Kak. 20%. Iya, dari APBN itu. Jadi sangat besar sekali ya, Kak, besar sekali ya. Jadi sayang sekali kalau misalkan tidak diambil kesempatan ini sebagai anak muda saat ini. Kayak gitu. Oke. Jadi memang berarti untuk LPDP ini pendananya sangat besar ya, Kak, Iya, karena langsung besar dari APBN dan dikelola sama Kemenkeu ya, Kak. Iya, kalau saya lihat kan memang banyak mengambil ke luar negeri, iya, betul, dalam negeri dan lain-lain. Nah, Kak Hijrah sendiri ini yang dibiayai adalah S3-nya. S3-nya ya, S3 benar. atau program doktoral. Nah, administrasi publik di Universitas Hasanuddin. Nah, jadi kawan-kawan yang akan menonton video ini ya, jadi Kak Hijrah salah satu orang yang berjuang untuk pendidikan tingginya. Nah, mungkin bisa dicerita sedikit dong nggak, kembali ke flashback, gimana waktu itu bisa mendapatkan informasi dan sampai bisa lolos di program program beasiswa LPDP ini. Oke, baik. Jadi kita ceritanya nostalgia ya ke beberapa tahun yang lalu. Jadi syukurnya saya memang pada saat itu lagi searching terkait dengan beasiswa LPDP. Dan alhamdulillahnya ini ya positifnya dari media sosial. Pada saat itu saya dapat informasi melalui salah satu platform media sosial. Di situ ada sosialisasi beasiswa LPDP di daerahku. Dan saat itu saya sedang menempuh pendidikan S2. Jadi sayangnya saya tidak bisa mendaftar beasiswa pada saat itu karena kan kalau ongoing tidak bisa. Nah, tapi saya bertekad insya Allah S3-nya saya mau lanjut dengan beasiswa S3 itu. Jadi hadirlah saya di program sosialisasi itu di daerahku. Nah, di situ saya tertarik karena memang beasiswa LPDP ini bukan saja menjangkau menengah ke atas ya, tapi memang dia seluruh lapisan masyarakat, karena LPDP itu kan banyak sekali jalur-jalurnya. Ada jalur afirmasi, ada ya, jadi banyak ini ternyata. Banyak sekali. Mungkin. Nah, pada saat itu karena saya saat itu dari daerah tertinggal, jadi saat itu saya rencananya mau melanjutkan jalur afirmasinya pada saat itu ya, di tahun 2019. Dan alhamdulillahnya setelah selesai dari sosialisasi itu berlanjut ke grup WhatsApp. Jadi saya memang memulainya dari circle sih sebenarnya, kayak gitu, Kak. Ya, jadi memang ini sudah lulus sementara ongoing S2, tapi tidak mau berhenti untuk belajar, lanjut S3, dan ternyata kesempatannya dapat. Dan ya ini kawan-kawan ya, teman-teman Gen Z atau milenial, bahwa sosial media itu jangan kebanyakan scrolling aja ya. Ternyata
ada manfaat dan ada yang bisa didapatkan informasi seperti ini salah satunya, dan kita bisa menggunakannya sampai seperti Kak Hijrah. Nah Kak Hijrah, berlanjut ke pertanyaan lain. Akhirnya lulus tuh LPDP dan lulus juga doktoral di Universitas Hasanuddin. Iya, jadi atau gimana kalau jadi misalnya ceritanya enggak semulus yang ditanyakan Kak Bagus ya. Ya. Jadi awalnya itu 2019 saya mendaftar dengan jalur afirmasi pada saat itu ya 2019. Tapi qadarullah saya belum lolos saat itu. Saya jatuhnya di wawancara padahal saya sudah di Jakarta loh tesnya saat itu. Jadi karena kan masih offline ya. Oh, ini enggak langsung lulus nih? Enggak kan. Jadi saya itu kedua kalinya. Jadi saya itu kedua kalinya. Nah, saya itu tes jadi Jakarta di BKN saat itu, kemudian wawancara di sana pun, dan saya jatuh di wawancaranya Kak ya. Karena ceritanya tuh begini. Awalnya sih saya ke Jakarta itu ya, bukan untuk mau mendaftar beasiswa LPDP. Tapi rasa sakit hati saya ya di tahun 2019 itu saya sedikit keluar ya dari pembahasan. Sakit hati saya karena 2019 itu kan saya tidak lolos ke ini ya, ke legislatif. Nah akhirnya saya melarikan diri ke Jakarta. Nah di Jakarta saya mendapat informasi bahwa beasiswa LPDP buka. Nah karena menurutku daripada saya di Jakarta nggak ngapa-ngapain, daftarlah saya. Nah pada saat wawancara tuh kan diminta tuh bukti-bukti apa yang kita upload. Kan saya tidak bawa. Jadi pewawancaranya bilang, sayang sekali ya kamu tidak bisa membuktikan. Nah saya bilang, bisa tidak Pak dikasih waktu 1 kali 24 jam saya ke Makassar untuk ambil berkasnya. Dibilang tidak bisa karena kamu memang berarti tidak siap. Jadi saya jujur, iya memang saya tidak siap. Saya bilang gitu. Jadi gitu Kak, jadi 2019 itu saya tidak lolos. Jadi saya mengalami 2 kali kegagalan ini ya di 2019. Nah akhirnya di 2020 itu saya tidak mikir lagi tuh untuk mau daftar beasiswa karena saya pikir ya sudahlah mungkin belum ya saatnya, dan 2020 itu kan kita ketahui bahkan pandemi. Ya betul. Nah pada saat itu saya dapat informasi bahwa LPDP tidak akan buka, tapi tiba-tiba dibuka tuh dan rentang waktunya itu Kak hanya sekitar 2 minggu. Wah cepat sekali itu ya cepat sekali. Nah di situ saya dapat informasi, oh LPDP buka nih. Nah saya coba, saya bilang bismillah ya, semoga rezekinya tahun ini. Nah akhirnya karena waktunya sangat singkat dan pada saat itu ya teman-teman itu LOA ya itu sangat diwajibkan. Pada saat itu kepanjangannya LOA nanti. LOA itu kan letter of unconditional ya, bahwasanya kita sudah diterima di kampus tujuan. Nah karena pada saat itu kampus di luar Pulau Jawa pada saat itu belum ada yang buka nih terkait pendaftaran ke kampus tujuan. Akhirnya saya cari jalan kira-kira di mana ada kampus yang buka saat itu dan bisa memberikan LOA. Nah makanya saya pilih Universitas Hasanuddin. Nah itu juga alasannya kalau ada orang tanya kenapa sih Kak enggak sekalian keluar Pulau Jawa, kenapa enggak sekalian keluar negeri ya, karena pada saat itu saya melihat peluangnya ya Kak. Saya melihat peluang dan memang peluangnya saya di dalam negeri saja kayak begitu. Oke. Baik. Ini lagi-lagi nih ada pelajaran lain lagi nih. Ternyata Kak Hijrah ini mengalami kedua kegagalan lah. Pertama mungkin di tahun 2019 mencalonkan sebagai anggota dewan ya atau anggota legislatif DPRD, tapi itu bukan itu poinnya. Kegagalan itu yang membuat Kak Hijrah ke Jakarta, artinya lagi mau healing lah atau lagi mau menenangkan diri. Ternyata di sana daftar lagi beasiswa LPDP, ternyata gagal lagi. Nah jadi Kak Hijrah untuk sampai dibiayai atau mendapatkan beasiswa itu nggak langsung lulus. Jadi kalau ada teman-teman yang pernah daftar mungkin 2 kali atau 3 kali baru lulus, ya seperti itulah mungkin perjuangan. Nah lagi-lagi Kak Hijrah sudah lulus dan sudah mendapatkan biaya. Kalau LPDP setahu saya semuanya ditanggung ya? Iya benar, semuanya ditanggung kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa tidak ada peluangnya untuk bersekolah maupun dari daerah dan lain-lain, coba cari-cari informasi LPDP, mana tahu bisa lulus. Dan kalau mau komunikasi sama Kak Hijrah juga boleh, nanti dilampirkan juga IG-nya supaya bertanya tips and trik. Oke. Tapi itu terlalu lama mungkin, jadi saya mau tanya
untuk lulus sendiri apa yang dipersiapkan? Atau ada nggak tips and trick supaya kita kira-kira tidak mengalami kegagalan seperti Kak Hijrah di tahun pertama tapi tahun kedua? Iya benar Kak. Jadi kita flashback lagi. Jadi bahwasanya memang itu kita harus berangkat dari niat Kak. Karena kan kita tahu ya, tadinya saya kan ke Jakarta itu kan hanya untuk healing. Memang kan bukan untuk mendaftar beasiswa LPDP kan. Ya, oke, siap. Hanya untuk healing. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mau mendaftar beasiswa LPDP, perbaiki dulu niatnya. Itu yang paling saya tekankan, niat. Kemudian yang kedua adalah cari circle-nya Kak. Cari circle-nya. Artinya berteman dengan dengan orang-orang yang penerima beasiswa LPDP. Bukan dalam artian kita pilih-pilih temannya, tapi bagaimana mau kita mencapai tujuan itu ya berarti kita harus masuk di lingkungannya atau circle-nya kan. Nah itu, jadi saya mencari circle-nya. Alhamdulillah ketemu, dan memang pada saat itu Kak belum semasif sekarang ya. Alhamdulillahnya sekarang itu banyak sekali teman-teman awardee yang melakukan pendampingan, terus masif mensosialisasikan LPDP. Jadi sekarang teman-teman bersyukur tuh, karena sudah informasinya sudah luas sekali ya, bisa dijangkau. Nah kemudian yang ketiga adalah kalau saya untuk teman-teman disesuaikan dengan kemampuan kita. Misalnya nih kita dari daerah afirmasi, berarti kita ambil jalur afirmasi karena kemungkinannya itu besar peluangnya Kak. Saya potong sedikit Kak, maaf. Emang ada berapa jalur sih Kak afirmasi? Banyak. Jadi ada beberapa ya. Jadi program-program beasiswa itu yang pertama itu jalur program afirmasi. Nah program afirmasi ini terbagi lagi Kak. Waduh. Iya. Nanti dicek di websitenya LPDP ya. Boleh dicek. Nah kemudian yang kedua itu program targeting atau ASN itu ada. Pantas ada teman saya. Iya ada. ASN. Terus. Terus yang ketiga itu jalur umum ini teman-teman yang merasa bahwa saya nih Kak baru selesai kuliah, fresh graduate itu bisa jalur reguler ya namanya. Kemudian jalur disabilitas. Iya. Berarti yang penyandang disabilitas juga memungkinkan untuk mendaftar. Juga, alhamdulillah. Oke. Memang negara kita secara LPDP ini sebagai lembaga pengelola ya, dana beasiswa ini memang sudah sangat baik. Semua mungkin ada beberapa. Nah, informasi itu yang harus sampai ke daerah 3T itu terluar, tertinggal dan lain-lain itu kan, ya itu harus sampai supaya semua orang di negara ini bisa mengakses pendidikan. Sebenarnya kan itu tujuannya. Nah, berlanjut nih Kak. Ini ada yang menarik juga nih dari Kak Hijrah sebenarnya. Waktu itu kan saya tanya, ternyata di setiap kampus penerima LPDP itu ada lurahnya. Bukan ASN ya, Pak Lurah yang betul-betul ini ternyata lurah itu dikatakan sebagai koordinator ya Kak ya. Koordinator teman-teman yang sesama penerima beasiswa itu untuk S3 saja Kak atau semua satu kampus itu bagaimana itu Kak? Jadi lurah itu kan awalnya memang sih orang juga kedengerin lurah. Jadi lurah itu bahasa lainnya itu koordinator. Jadi koordinator itu Kak memang dia yang mengkoordinatori satu kampus. Jadi bukan saja S3 tapi semua S2 S3. Satu kampus. Jadi setiap universitas ada lurahnya. Penerima di kampus itu ada lurahnya ya. Iya. Dan memang kami ada grupnya itu seluruh dunia Kak. Seluruh dunia. Jadi semua penerima LPDP seluruh dunia di kampus manapun ada satu terlebih 2 orang di sana, dia akan ada koordinatornya ya. Betul. Jadi jaringannya luas sekali itu Kak ya. Iya, alhamdulillah, makanya syukurnya lagi nih teman-temannya, karena ya mungkin ya banyak beasiswa di luar sana ya teman-teman. Cuman kalau saya sih lebih saya senang memang dengan LPDP, bukan dalam artian saya tidak suka beasiswa lainnya, tapi dia itu juga memikirkan tentang jejaringnya, dan setelah jadi alumni pun ada komunitasnya, jadi itu yang membuat kita berjejaring. Oke Kak, jadi tadi lurah ya, koordinator itu berapa lama itu Kak? Setahun? Setahun. Jadi sekarang Kak Hijrah sudah demisioner jadi lurah. Nah mungkin berarti digantikan lagi nanti sama penerima beasiswa yang lain ya. Lain. Kalau LPDP itu hanya S2, nggak ada S1 ya Kak? Iya, jadi saat ini ya belum ada, baru S2 S3. Baru S2 S3. Jadi gitu ya informasinya. Ini penting juga nih. Iya. Nah, setelah jadi
alumni jadi setelah lurah itu kan ada lagi tuh organisasi apa lagi namanya Iya, Kak? Mata Garuda. Mata Garuda. Nah, ada organisasi lagi itu namanya Mata Garuda. Mata Garuda khusus untuk alumni LPDP. Nah, ini juga terus circle-nya terus bagus nih. Nah, biasanya kalau di kegiatan-kegiatan organisasi lurah itu koordinator itu apa sih kegiatannya Kak? Oh iya, jadi kemarin itu pas saya ditunjuk jadi lurah, ada beberapa memang kegiatan yang saya lakukan. Jadi memang kami bentuk bentuk semacam ada ketuanya, saya sebagai ketua, kemudian ada wakil saya, terus ada divisi-divisi. Nah itu memang ada program kerja yang kami jalankan. Kan LPDP itu kan dituntut ya untuk kita mengabdi, untuk kita berkontribusi. Jadi bukan saja setelah kita jadi alumni bisa berkontribusi, tapi pada saat kuliah pun kita bisa berkontribusi melalui kelurahan ini. Jadi kemarin itu Kak banyak sih kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama yang mungkin salah satunya itu adalah sosialisasi beasiswa. Ini ke sekolah-sekolah ya? Iya, ke sekolah-sekolah. Terus kampus-kampus juga saya biasa diundang. Kemudian yang kedua itu adalah saya mengadakan ini Kak pengabdian di salah satu pulau di Makassar itu Pulau Lakang. Di sana saya adakan pengabdian mengajar. Nah, jadi itu. Nah, kemudian juga ada kemarin pas karena bertepatan dengan bulan Ramadan, saya adakan sembako murah. Banyak sih Kak. Jadi ini menarik ini, mendapat beasiswa berkontribusi untuk bangsa, untuk kita sekitar kita. Nah, ini bermanfaat nih. Nah, tapi kan yang jadi problem juga nih kan kebanyakan juga para penerima LPDP sebagian sebagian betul. Tidak semua kan yang beberapa yang naik berita itu kan penerima LPDP di luar negeri atau tidak mau pulang, malah mau kerja di luar negeri saja. Nah itu memang polemiknya kenapa itu Kak? Mungkin Kak Hijrah punya informasi? Oh iya. Jadi mungkin teman-teman di luar sana melihat ya berita-berita yang viral terkait dengan teman-teman yang tidak mau balik ke Indonesia. Nah itu hanya beberapa orang saja dari sekian penerima beasiswa LPDP. Dan kalau dari analisaku sih ya, karena kan LPDP ini kan salah satu lembaga yang memang murni. Jadi yang namanya lembaga yang lagi naik daun itu kan tidak bisa dipungkiri akan ada cobaannya. Ada cobaannya. Dan yang tidak balik itu hanya oknum sih, dan saya rasa oknum itu pun ada di beberapa tempat ya. Oke. Nah, jadi memang seperti itu ya Kak ya. Iya. Tapi intinya kawan-kawan yang akan lihat video ini mungkin penjelasannya tidak bisa panjang lebar sekali, tapi artinya kawan-kawan punya kesempatan untuk bersekolah, untuk meraih cita-citanya. Artinya ini mau lanjut S2 bisa, S3 bisa, selama teman-teman terus berjuang untuk di situ. Nah, sekarang tahun ini LPDP buka lagi Kak. Boleh dong di-share informasinya ke kawan-kawan bahwa mulai kapan? Lagi-lagi mungkin sedikit diselipkan persiapannya mungkin niat lagi ya. Jadi kapan buka, periode 1 atau periode 2 ini dan tahapnya sampai apa? Karena kan ada wawancara dan lain-lain. Iya, benar. Baik, bicara bagus. Jadi saya informasikan kepada teman-teman sekalian bahwa saat ini LPDP sedang buka untuk batch pertama di tahun 2024 itu dari 11 Januari sampai 12 Februari. Nah, kemudian untuk teman-teman yang belum ready di tahap pertama ini jangan khawatir. Di batch kedua nanti itu akan buka di bulan Juni. Jadi dari sekarang itu dipersiapkan. Yang paling utama disiapkan adalah persyaratan bahasanya Kak. Bahasa Inggris atau TOEFL ya. TOEFL. Nah, itu yang minimal berapa tuh Kak? Nah, itu kan setiap jalur beda-beda nih Kak. Oh gitu. Makanya, yang umum lah. Yang umum ya. Kalau untuk yang umumnya regulernya itu kalau untuk program magister itu 450 450 ya. Terus kalau untuk doktoral itu 550. Wah, luar biasa nih. Kayak gitu. Nah kemudian Kak terkait dengan seleksinya itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu seleksi administrasi, yang kedua seleksi tes bakat skolastik atau TBS, atau umumnya kita biasa dengar TPA ya kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga itu terakhir tes substansi atau wawancara. Tes substansi wawancara. Nah sudah mendengarkan, sudah ada tanggalnya, sudah ada jadwalnya. Silakan teman-teman yang mau submit, mau daftar serius, niatnya diperbaiki, kata Kak Hijrah tipsnya, niatnya dulu nih, niatnya dulu, nawitunya dulu ya. Terus setelah itu nanti kalau yang paling ini katanya TOEFL, bahasa Inggris dan lain-lain atau administrasi yang lain. Tapi selama teman-teman mau berjuang, Kak Hijrah sudah membuktikan itu. Karena lagi-lagi kawan-kawannya pendidikan itu di negara ini
harus semua bisa diakses oleh siapapun. Siapapun. Nah, ya. Karena kata Ki Hajar Dewantara katanya ya, pendidikan itu yang memanusiakan manusia. Harusnya seperti itu. Iya. Nah, kalau pendidikannya sudah baik, sekolahnya sudah baik, harapannya negara ini, anak-anak muda itu bisa berkontribusi. Mungkin ada lagi nih yang mau disampaikan Kak Hijrah, informasi penting untuk kita semua yang belum daftar, supaya teman-teman atau mungkin mau memberikan motivasi nih. Ya, kenapa kita harus daftar LPDP? Atau mungkin ada yang mau disampaikan bahwa saya daftar LPDP, wah saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun atau apalah mungkin gitu. Jadi terima kasih untuk kesempatan baik ini. Saya mau menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa sekarang itu pemerintah sudah memfasilitasi atau mewadahi bagi teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan S2 dan S3. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bersekolah tinggi. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya mau menyampaikan bahwa semua orang kan mempunyai cerita masing-masing ya kah dalam perjuangannya. Nah, saya pun demikian. Nah, saya pada saat itu kenapa misalnya mau melanjutkan pendidikan, karena memang ya kita ketahui bahwa saya dari daerah 3T pada saat itu, dan memang mindsetnya orang-orang terkait dengan kabupaten saya ya pada saat itu memang miris, dan itulah yang melatar belakangi kenapa saya mau melanjutkan lagi pendidikan S2 S3. Dan tentunya saya memang mau menjadi role model untuk adik-adik saya dari kabupaten saya, karena kan di daerahku itu ya kak, terkait dengan pandangan orang tua tentang pendidikan itu, khususnya perempuan ya, itu masih patriarki. Dan itu yang coba saya buktikan, dan alhamdulillah itu terbantahkan dan saya membuktikannya. Jadi teman-teman di luar sana yang susah sekali ya untuk mendapatkan restu dari orang tua terkait pendidikan, khususnya perempuan ya, karena kan kita betul-betul merasakan, apalagi kalau dari pandangan orang tua yang masih patriarki, itu yang sangat susah minta restunya itu. Nah, kemudian terkait dengan LPDP ini, saya melalui bicara bagus ini menyampaikan bahwa bersyukurlah teman-teman saat ini karena pemerintah hadir di tengah-tengah kita. Jadi jangan lagi ada suara-suara tidak optimis. Kalau saya sih optimis. Saya optimis Indonesia itu akan mencapai generasi emas 2045. Nah, makanya dengan melalui beasiswa LPDP ini, insya Allah itu akan tercapai. Karena sesuai dengan visi misi LPDP. Jadi mencetak generasi SDM unggul, kemudian menjadi pemimpin masa depan, itu semua visi misi LPDP Kak. Jadi saya yakin, jadi untuk teman-teman di luar sana, ayo daftar. Dan jangan disia-siakan kesempatan baik ini, karena lagi-lagi kita harus melihat apa kesempatan yang ada dan apa peluang yang ada di depan mata kita, kayak gitu. Mungkin itu tadi ya terakhir dari Kak Hijrah. Luar biasa perjuangannya. Ini saya baru tahu nih untuk kawan-kawannya bahwa memang di beberapa tempat ya, mungkin tidak semua, tapi isu patriarki tentang anak perempuan atau mau bersekolah itu masih sulit. Ini meskipun dari era Kartini atau sampai sekarang itu masih saja ada seperti itu. Padahal pendidikan itu tidak melihat gender, mau perempuan dan laki harus mengaksesnya bersama. Karena lagi-lagi pendidikan itu untuk semua. Nah, tidak melihat apapun itu. Nah, Kak Hijrah sudah membuktikan ya, karena memang bukan persoalan perempuan bersekolah untuk apa, tapi memang kecerdasan itu, pendidikan itu, berpikir itu harus kita miliki bersama. Dan semoga LPDP ini bisa menjangkau daerah yang lebih luas lagi supaya bisa membuat Indonesia menjadi Indonesia unggul, SDM unggul, dan kita tiba di 2045 100 tahun Indonesia merdeka, dan kita semua bisa menikmati apa yang dikatakan sebagai negara maju. Baik, jadi yang closing statement mungkin yang saya mau sampaikan untuk teman-teman di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi, karena mimpi itu gratis loh. Gratis. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan melihat latar belakang kita dari mana, karena sesungguhnya LPDP hadir untuk semua lapisan masyarakat, sekali lagi untuk semua ya. Dan yang ketiga adalah jika memang kita mempunyai niat baik, disegerakan, jangan ditunda-tunda, kayak gitu. Dan orang bijak pernah berkata bahwa
bunga yang mekar hari ini bukan yang ditanam kemarin sore ya Kak, tapi melalui proses yang panjang. Dan saya percaya dengan yakini bahwa proses itu akan membuahkan hasil yang baik. Oke, terima kasih banyak, luar biasa quote-nya hari ini. Nanti ini quote bisa dijadikan status kawan-kawan. Tapi sekali lagi terima kasih Kak Hijrah atas waktu ngobrol-ngobrolnya. Mungkin ini sangat-sangat memberikan inspirasi buat kita semua yang akan nonton Bicara Bagus nanti. Karena biar bagaimanapun ya mengakses pendidikan lagi-lagi itu bisa berkontribusi baik ke diri sendiri maupun untuk orang sekitar. Nah mungkin lagi-lagi saya ingin menyampaikan ke kawan-kawan, kalaupun misalnya nanti ada isu lagi yang mau diangkat, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di Bicara Bagus selanjutnya, akan bersama dengan orang-orang yang lebih inspirasi lagi, karena setiap orang punya cerita. Setiap orang punya apa Kak tadi? Setiap orang punya cerita dan setiap orang punya perjuangan masing-masing. Iya, setiap orang punya perjuangan masing-masing. Sampai jumpa lagi di Bicara Bagus yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.